Suara saya bagus nggak? Aman, Pak. Aman, Aman, Ustaz. aman. Aman, aman. Sorry, sorry. Gimana ya, Pak ya? Suasana mendung, gitu ya, Pak ya. Di jalan, terjebak Iya macet. nih. Lumayan ya, Pak ya. Saya sudah spare waktu luar biasa. Ternyata Ya, kalah sama banjir nih. Sama hujan wah, gede. ya mudah-mudahan lancar perjalanan Pak Irwan Amin, sampai di amin, rumah ya. Nah, amin. selamat sampai tujuan, tetap Hmm. hati-hati di jalan. Iya, memang Pak Irwan, kita sengaja nih mengundang Pak Irwan Abdullah nih di edisi perdana kita nih di bulan Oktober, Pak Irwan gitu. Jadi kita dalam rangka itu Pak Irwan tadi yang kita sudah diskusikan dalam rangka bulan inklusi keuangan ya, dan dalam rangka Ya, juga kampanye World Investor Week-nya iOS 2 juga gitu ya. Kita semarakan dengan kegiatan-kegiatan edukasi pasar modal syariah. Nah, untuk apa sesi pertama ini Pak Irwan. Jadi kita mungkin lebih berdiskusi ya Pak Irwan, ini kan sudah sangat dikenal ya di kalangan pasar modal syariah. Ya salah satu mungkin bisa dibilang sabiqunal awalun gitu ya Pak Irwan di pasar modal syariah gitu. Nah ini kalau kita lihat nih Pak Irwan, memang kan perkembangan pasar modal syariah ini kan sangat pesat ya, untuk tahun-tahun belakangan ini, bahkan di masa pandemi pun bertumbuh juga gitu ya, bertumbuh juga. Nah ini apalagi Pak Irwan juga. Nah sebelumnya nih Pak Irwan, saya mau mengucapkan selamat dulu nih buat Bursa Efek dan Pak Irwan nih ya atas penghargaan GIVA gitu ya. terima kasih Pak Ari. Atau mungkin sebelum kita ke materi, Pak Irwan bisa boleh boleh Pak Irwan kalau mau sharing pengalaman cerita gitu ya tentang GIVA ini seperti apa sih, mungkin teman-teman juga pengen tahu juga nih kayaknya Pak Irwan gitu, karena kita sempat naikkan juga tuh Ya, kontennya. Iya iya, baik. silakan Pak Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Ari atas kesempatannya. Salam. Ini saya mohon maaf di jalan masih berhenti, untung dapat tempat istirahat sebentar nih. Jadi GIVA itu kan sebenarnya penghargaan internasional untuk industri. Jadi sebenarnya bukan hanya bursa, itu adalah penghargaan kan the best Islamic capital market. Artinya para investor yang saat ini hadir aktif sebagai investor ataupun OJK gitu ya, semua perusahaan sekuritas ini adalah penghargaan untuk itu, karena industri kan. Oke. Bursa itu hanya dirijennya aja gitu ya. Bursa itu hanya mendirijen aja agar lagunya, agar iramanya enak didengar. Kemudian pasar global melihat irama kita itu memang layak diperhitungkan gitu Pak Sari. Jadi bursa ini hanya wakil aja dari teman-teman semua nih. Artinya ini penghargaan GIVA ini buat semua teman-teman investor pasar modal syariah juga ya Pak Irwan Betul, ya. betul. Stakeholder pasar modal syariah Indonesia. Makanya kan yang kita perjuangkan adalah sebagai the best Islamic capital market. Bukan the best Islamic stock gitu kan. Exchange, bukan. Ya, Tapi industri. ya Pak Irwan, terima kasih untuk apa sharingnya di awal. Nah, ini Pak Irwan, ini juga yang mungkin ya tadi yang Pak Irwan jelaskan tadi ya, eh, irama-irama di pasar modal yang seperti inilah yang menjadi keunikan di pasar modal ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya di perbankan misalnya atau di asuransi sektor lainnya ya di luar pasar modal, itu kan sudah jelas ya, maksudnya identitasnya. Ketika dia bank syariah atau bank konvensional gitu ya, asuransi syariah atau asuransi konvensional. Nah, kalau di pasar modal ini kan sangat unik ya gitu ya, belum membedakan istilahnya lembaganya seperti itu ya. Nah, mungkin untuk mengawali diskusi kita sore ini Pak Irwan nih. Nah, bagaimana sih pasar modal itu sendiri kok bisa ya masuk ke dalam ekosistem keuangan syariah tadi gitu. Hmm. Silakan Pak Irwan. Jadi gini, kalau kita bicara pasar modal, mekanismenya itu sebenarnya sudah dilakukan zaman Rasul dulu, waktu beliau sebelum jadi Rasul, ya kan? Beliau kan pengusaha juga, pedagang juga, investor juga, gitu ya, dengan berbagai macam akarnya. Nah, karena ekonomi ini berubah cepat, kebutuhan ekonomi itu masyarakat itu perlu menyesuaikan diri, sehingga pola-pola transaksi, pola-pola perdagangan, pola investasi semua berubah, disesuaikan
gitu. Itulah sebabnya kenapa pasar modal syariah hadir, karena permintaan. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya pasar modal itu pasar modal syariah itu dari zaman Rasul ada, karena akar utama di pasar modal syariah kan dagang, buy, ya kan? Jadi dagang itu dari dulu ada, malah dalam dalil sudah jelas gitu. Nah, terus kenapa sih beda pendekatannya dengan perbankan atau asuransi gitu ya? Ya. Suara saya jelas nggak sih? Nggak feedback kan? Tidak, di saya sih sangat jelas Pak Irwan, aman. Oh, oke. Silakan. Jadi Ya. kenapa beda pendekatannya gitu? Karena gini, kalau kita bicara dengan perbankan, insurance itu kan sudah jelas. Perbankan apa sih bisnis utamanya? Gitu kan? Bunga, ya kan? Ya. Dia dapat penghasilannya dari selisih bunga. Nah, karena bunga itu ulama seluruh dunia sepakat adalah riba, maka perbankan itu harus membentuk lembaga baru yang tidak ada ribanya. Maka dibentuklah lembaga syariah berbasis perbankan syariah berbasis financing. Jadi ada dua lembaga, ya kan? Lembaga bank konvensional berbasis riba, lembaga bank konvensional syariah berbasis financing. Demikian pula insurance, gitu. Karena harus dilepaskan, karena tidak bisa di-adjust. Nah, sementara pasar modal syariah kan basisnya dagang, ya kan? Jadi basisnya itu sudah boleh, sudah syariah sebenarnya dagang. Cuma kan kalau namanya dagang itu ada identifikasi, dagang halal, dagang boleh gitu kan. Dagang haram, dagang halal, yang boleh dan tidak sama syariah. Nah, pasar modal syariah karena bisa diidentifikasi sehingga semua lembaga pasar modal syariah di dunia itu tidak membentuk khusus. Gitu. Jadi pendekatannya begitu. Karena kita baik akadnya. Jadi semua kita tinggal adjust. Oh, dagang yang syariah itu begini. Maka keluarlah akadnya. Oh, ini pakai akadnya misalnya by al-musawamah gitu. Seperti itu. Mas Andi. Baik. Memang pada dasarnya karena dasar dasar kegiatannya adalah jual beli gitu ya, memang dari zaman Rasul pun ya dibolehkan ya jual beli. Namun kan dalam jual beli itu ada hal-hal misalnya produk yang tidak boleh diperjualbelikan gitu, kemudian transaksi gitu ya Pak Irwan. Mungkin pendekatannya lebih ke yang dilarang tadi kalau saya tangkap ya Pak Irwan ya, tadi yang nggak boleh tadi ya, seperti itu ya. Baik. Baik, kalau misalnya boleh tahu nih Pak Irwan kan tadi ya saya sebutkan ya salah satu sabiqunal awalun lah di pasar modal syariah gitu ya. Nah, boleh nggak sih Pak Irwan cerita nih, kalau kita kan sekarang sudah ngomong namanya perkembangan ya, nah, itu nggak pernah habis ya. Tapi kan kita nggak boleh, jangan melupakan sejarah kata Pak Karno gitu ya. Nah sebenarnya kalau nah ini pasar modal syariah itu ada sejak kapan sih Pak di Indonesia itu, dan bagaimana sih awal perkembangannya gitu? Mungkin teman-teman yang baru belajar juga belum terlalu tahu nih gitu ya. Oke. Jadi gini, kalau bicara pasar modal syariah di Indonesia, suara saya nggak berubah kan? Masih ini agak berubah Pak Irwan, agak mendem. Sebentar. Baik. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang? Ya, ini better Pak. Aman ya? Aman, ya. Oke. Jadi gini, kalau kita bicara sejarah, pasar modal syariah Indonesia itu kan dari tahun 97. By produk. Di negara manapun di dunia, kalau bicara tentang perkembangan pasar modal syariah, itu selalu berbasis produk. Ya kan? 97 Indonesia punya produk yang namanya reksadana syariah. Nah, itulah sebenarnya cikal bakal adanya pasar modal syariah di Indonesia. Itu cuma seperti kita ketahui bahwa dari 97 sampai 2010 kita tidur nyenyak, terlalu nyenyak, gak ada yang berani bangunin gitu kan. padahal insentif untuk bangun tuh sejak 97 banyak. Kita sebutin satu-satu. 97 reksadana syariah pertama, 2000 indeks syariah pertama, ya kan? Kemudian 2002 sukuk pertama, 2004 sukuk pertama, terus sampai 2006 regulasinya kan sudah keluar. Ya. Waktu itu masih Bapak PAM ya kan? Iya. Gitu. Hari udah gabung belum tuh 2006? Masih kuliah kayaknya Pak. Gitu, 2006 udah ada regulasinya. Yeah. Tapi tetap tidak bisa membangkitkan pasar modal syariah di Indonesia
tapi tetap orang-orang tidak paham ada pasar modal syariah. Nah, sehingga kita membangkitkan kembali dengan obat yang lebih kuat, kopinya dibikin strong gitu kan. Lu bangun terus dikasih kopi yang strong double shot gitu. Sehingga dia bangunnya kenceng. Habis gitu dia lari. Nah, jadi kita bilang kebangkitannya di 2011 karena kita kasih beberapa senjata yang akhirnya bisa membangkitkan pasar modal syariah Indonesia dan kemudian lari kencang. Gitu. Jadi waktu 2011 kita luncurkan Composite Index Syariah ISSI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kan kadang-kadang orang bertanya, Pak, kok liquid index dulu itu yang muncul cuma 30 ya kan? Kok kompositnya terakhir gitu. Ya justru gara-gara itu terjadi kesalahpahaman tuh Pak Ari di market, disangkanya saham syariah cuma 30 waktu itu. Padahal kan DES 2006 2007 itu udah 200-an. Gitu. Tapi orang nggak ada yang tahu, sehingga kita bikin indeks composite yang isinya seluruh saham syariah yang ada di daftar efek syariah tapi yang tercatat di bursa. Dicemplungin. Nah, kemudian sejak itu kita minta fatwa karena tahu sendiri Indonesia itu kan kalau nggak ada endorse gitu dari DSN untuk urusan fikihnya nggak ada yang yakin gitu kan. Akhirnya kita endorse gitu. DSN mengendorse dengan fatwa, kemudian kita siapkan syariah online trading system. Wah, ini sistem yang kita bangga-banggakan tuh. Karena sistem itulah yang menyebabkan kita jadi salah satunya dapat GIFA. Karena itu belum ada di negara lain, the one and only pokoknya modal bisnis itu. Kira-kira begitu, Pak Hari, sejarah singkatnya gitu. Iya, makanya tadi bisa disebutkan ini ya Pak ya, SOTS ini ya salah satu istilahnya apa ya, hasil dari fatwa itu sendiri ya Pak ya, gitu ya, produk dari fatwa itu sendiri ya. Gitu, makanya saya selalu bilang, kalau diminta sharing di internasional juga, saya selalu bilang bahwa mungkin belum ada di dunia sampai dengan saat ini sebuah platform berbasis fintech atau teknologi yang diturunkan dari fatwa. Cuma SOTS. Gitu. Jadi SOTS itu totally benar-benar fatwa gitu. Iya, berarti artinya nih teman-teman nih yang masih ya sudah preferensi syariah tapi masih pakai SOT ya, belum S gitu ya, itu sudah harus hijau ya, karena sudah harus berbangga tuh dengan yang namanya SOTS itu ya Pak Irwan ya gitu ya. Betul. Dan sekarang pun sudah banyak ya perusahaan sekuritas yang memiliki SOTS, sudah ada 15 perusahaan ya Pak Irwan yang aktif ya, yang sertifikasinya aktif ya, gitu. 17. Nah kemudian 17. Ya 17 ya 17 yang memiliki SOTS betul. Baik. Kemudian Pak Irwan nih pertanyaannya sekarang, kenapa sih yang namanya pasar modal syariah itu harus ada di industri pasar modal? Nah itu Pak Irwan. Kadang-kadang kan kita nanya nih agak-agak gitu ya. Kenapa sih harus ada namanya pasar modal syariah gitu kan? Gitu. Tadi kan sudah jelas tuh yang namanya pasar modal ya jual beli ya itu sudah dibolehkan gitu. Kenapa harus ada namanya pasar modal syariah lagi gitu? Jadi kalau kita bicara sejarah nih, pasar modal syariah itu ada termasuk anak bungsu di industri keuangan syariah. Gitu. Jadi pertamanya perbankan syariah, kemudian asuransi syariah, baru pasar modal syariah. Nah, awal muasalnya dulu karena memang ada kebutuhan. Bayangin dong, produk syariah pertama di dunia itu muncul dari Amerika. Gitu. Padahal yang butuhnya bukan orang Amerika, yang butuhnya adalah orang Muslim. Gitu. Jadi ada kebutuhan nih, ada orang Muslim yang butuh sehingga perlu ada produknya. Nah, karena kebutuhannya semakin luas, bukan hanya produk nih. Oh, kita perlu mekanisme yang sesuai syariah. Kan ya kalau urusan fikih muamalah itu kan sebenarnya dibagi dalam dua hal kalau dikatakan sesuatu itu syariah atau tidak, ya kan? Produknya dan caranya. Gak hanya produknya aja doang, wah pokoknya produknya syariah, tapi caranya dengan misalnya margin, dengan FOMO gitu, dengan banyak hal yang tidak sesuai syariah. Sehingga kebutuhan itu semakin banyak, semakin besar, masyarakat semakin aware, sehingga kita perlu sebuah sistem, sebuah mekanisme yang memang mencakup bukan hanya produk,
tapi juga dengan mekanismenya, sehingga muncullah pasar modal syariah. Karena kalau kita cuma ngandalin produk aja, nggak perlu ada pasar modal syariah, ya nggak? Di undang-undang di Indonesia contoh lah, di Indonesia contoh. Ya. Di undang-undang pasar modal aja kan semua produk boleh, benar nggak?